Halo, pernah nggak sih Anda lagi tiduran di malam hari, badan udah capek banget, tapi pikiran malah lari maraton? Mikirin meeting besok, cicilan bulan depan, atau kesehatan orang tua? Wah, kecemasan larut malam kayak gini tuh rasanya universal banget ya. Seolah ada jaring tak terlihat yang bikin kita sesak. Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal membedah konsep-konsep psikologi keren jadi semacam kotak P3K mental buat Anda. Ini beneran toolkit nyata yang dirancang khusus untuk langsung menekan dan mengecilkan porsi kecemasan itu. Oke, langsung aja kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas semuanya, mulai dari membongkar fakta soal kecemasan, aturan 2 jam dan 8 kilometer, 3 langkah P3K mental, kartu-kartu psikologis yang bisa Anda bawa kemana-mana, sampai cara bikin jangkar emosional. Tujuannya satu, ngasih Anda aturan konkret dan checklist supaya bisa langsung ambil kendali atas rasa khawatir itu. Sip, kita mulai dari bagian pertama, kebenaran tentang kecemasan. Mari kita cari tahu, kenapa sih otak kita ini sering banget bertingkah kayak rada rusak yang terus-terusan mendeteksi ancaman dari jauh, padahal kitanya lagi aman-aman aja di balik selimut. Gini, kita semua pasti pernah melek semalaman mikirin segala macam hal. Dari presentasi besok pagi sampai nasib ekonomi global. Tapi coba deh Anda tanyakan satu pertanyaan krusial ini ke diri sendiri. Dari lebih dari 400 kekhawatiran yang seliweran di kepala Anda setiap hari, berapa banyak sih yang beneran kejadian? Nah, faktanya ini lumayan bikin mind-blowing. 90% dari kekhawatiran kita itu sama sekali nggak akan pernah terjadi. Gila kan? Terus, 9%-nya adalah hal-hal yang emang di luar kendali kita. Jadi, kecemasan itu ibarat Anda ngambil pinjaman dengan bunga super tinggi buat bayarin penderitaan besok dan Anda bayarnya pakai kedamaian Anda malam ini. Rugi banget. Padahal faktanya cuma 1% dari kekhawatiran itu yang benar-benar bisa kita tindak lanjuti hari ini. Lanjut ke konsep berikutnya, dan jujur, ini bagian yang paling menarik buat saya. Konsep ini ngasih kita batas fisik yang benar-benar nyata untuk memagari pikiran kita yang suka kemana-mana. Kita sebut ini aturan 2 jam dan 8 kilometer. Aturan ini tuh bukan cuma filosofi ngawang-ngawang ya, tapi beneran penggaris yang sangat nyata untuk mengukur seberapa jauh kita boleh khawatir. Jendela 2 jam adalah kerangka waktu untuk tindakan yang bisa Anda lakukan segera. Sedangkan radius 8 kilometer adalah zona fisik di mana Anda punya pengaruh langsung. Ya, tempat di mana Anda bisa langsung bertindak detik ini juga, kayak di rumah atau di meja kerja Anda. Coba bayangin, Anda lagi jalan-jalan di pantai. Matahari lagi cerah-cerahnya, air lautnya hangat kena kaki. Tapi, Anda malah nggak bisa nikmatin itu semua gara-gara mata Anda terus-terusan melototin cakrawala. Panik mikirin badai di kejauhan yang padahal belum tentu datang. Nah, kita tuh sering banget kayak gitu. Bikin diri kita basah kuyup hari ini cuma karena mikirin badai yang entah kapan tibanya. Atau malah nggak akan pernah tiba sama sekali. Jadi poin paling krusial di sini adalah Anda harus berani bahkan sedikit kejam dalam menyortir pikiran Anda. Taruh fokus Anda 100% pada apa yang bisa Anda sentuh di dalam radius Anda saat ini juga. Entah itu nyusun draft laporan untuk 2 jam ke depan atau sesimpel nyapa tetangga. Udah lepaskan aja badai yang jauh di luar jangkauan Anda, kayak ujian bulan depan atau ngurusin inflasi makroekonomi. Oke, sekarang mari kita bicara soal eksekusi. Gimana sih caranya menerjemahkan konsep batas fisik tadi ke dalam sebuah checklist yang gampang diingat? Protokol ini bisa langsung Anda pakai kapanpun rasa panik itu mulai datang. Saya sangat menyarankan Anda buat nyatet atau ingat betul 3 langkah ini. Saat panik menyerang, langkah pertama, tulis kekhawatiran itu. Kenapa? Biar ketakutan yang abstrak tadi berubah jadi masalah yang bentuknya jelas. Langkah kedua, tanya secara objektif. Apakah hal itu beneran lagi terjadi detik ini juga? Dan langkah ketiga, lakukan satu tindakan kecil, sekecil apapun itu, yang paling mungkin Anda eksekusi sekarang juga. Percaya deh, mengubah ketakutan jadi satu tindakan kecil adalah cara paling ampuh buat mematikan kecemasan dengan cepat. Nah, supaya lebih gampang diaplikasikan sehari-hari, kita udah ngerangkum konsep-konsep tadi jadi 3 buah kartu mental portable. Anggap aja ini semacam kartu as yang selalu bisa Anda kantongin dan tarik kapanpun pikiran Anda mulai ruwet. Kartu nomor 1, toleransi terhadap ketidakpastian. Di zaman yang serba instan ini, kita tuh bawaannya pengen jawaban sekarang juga kan? Tapi ingat prinsip ini, tanam benihnya, siram, lalu tunggu. Anda nggak bisa maksa benih itu tumbuh lebih cepat dengan cara menggalinya setiap hari cuma buat ngecek. Lakukan aja bagian Anda, terus belajarlah untuk tahan dengan waktu tunggu itu tanpa menyiksa diri sendiri. Lanjut, kartu nomor 2, ini soal prinsip beli dan tinggalkan meja. Maksudnya gini, begitu bidak catur udah jalan,
atau keputusan udah Anda buat berdasarkan informasi terbaik saat itu, udah. Stop meromantisasi pilihan yang nggak Anda ambil. Jangan kayak sapi yang mengunyah makanannya berulang-ulang, ngerasain kepahitan yang sama terus-menerus. Move on, dan fokus aja ke langkah Anda berikutnya. Dan kartu nomor 3 ini terinspirasi dari psikologi Adler, yaitu pemisahan tugas. Sering banget kan, kecemasan kita tuh asalnya dari mikirin apa kata orang. Nah, kartu ini ngingetin kita buat berhenti hidup demi ekspektasi orang lain, dan stop ngejelasin pilihan kita secara berlebihan. Tindakan Anda, ya tugas Anda. Soal gimana orang lain menilainya, itu murni tugas mereka, bukan urusan Anda. Kalau tiba-tiba Anda kepeleset dan mulai nyesalin masa lalu lagi, coba keluarin 3 pertanyaan diagnostik ini. 1, bisakah saya mengubah apa yang udah terjadi? 2, kalau waktu diulang dengan informasi yang sama saat itu, apa iya saya bakal milih jalan yang beda? Dan 3, apa sih yang bisa saya pelajari dari sini? Menjawab 3 hal ini secara pelan-pelan bakal ngegantiin rasa bersalah Anda dengan penerimaan yang jauh lebih lega. Masuk ke bagian terakhir kita nih, mari kita bahas soal pemeliharaan fisik. Kita bakal ngomongin teknik grounding atau penjangkaran. Ini penting banget buat bikin Anda tetap stabil dan menapak ke bumi pas badai kecemasan itu lagi ganas-ganasnya. Ibarat kapal di tengah badai yang butuh jangkar supaya nggak tersapu ombak, Anda juga butuh hal yang sama. Coba deh cari satu sudut untuk pemulihan fisik. Bisa jadi kursi di sebelah jendela atau bangku di taman dekat rumah. Di titik itu, Anda bukan lagi seorang karyawan, bukan juga bos atau orang tua. Anda cuma diri Anda sendiri. Pusatkan seluruh perhatian Anda ke detail sensorik aja. Rasakan hangatnya matahari pagi selama 5 menit, atau sadari betul-betul aroma teh yang lagi Anda seduh. Ada kebijaksanaan Zen kuno yang pas banget buat ini. Saat membelah kayu, ya belah saja kayu. Saat makan, makanlah saja. Intinya, ketika Anda benar-benar hadir seutuhnya dalam apa yang Anda kerjakan saat ini, kecemasan itu ibarat api yang kehabisan oksigen. Dia bakal mati sendiri. Anda kan nggak mungkin bisa ngerasain hangatnya sinar matahari sambil mikirin penyesalan kemarin di waktu yang bersamaan. Otak kita nggak dirancang kayak gitu. Sebelum kita tutup ulasan ini, saya mau Anda mengingat satu pesan yang menurut saya sangat powerful. Kadang, kritikus paling kejam itu ya diri kita sendiri kan? Jadi, mulailah dengan menghargai diri Anda yang mungkin ngerasa belum mencapai apapun hari ini. Gak apa-apa, bersikaplah baik pada diri sendiri dan validasi perasaan rentan itu. Karena menerima bahwa Anda lagi ngalamin hari yang berat, itu justru langkah pertama untuk bisa kembali tenang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang ngena banget. Terlalu banyak mikir itu adalah masalahnya, dan lebih banyak bertindak itu adalah jawabannya. Nanti malam kalau kecemasan nyoba bikin Anda lumpuh lagi, daripada energi Anda habis cuma buat guling-guling di kasur, coba tanya gini ke diri sendiri. Langkah kecil apa sih yang bisa saya ambil di dalam radius 8 km saya saat ini juga? Semoga pembahasan kali ini ngasih Anda ketenangan dan alat yang Anda butuhkan ya. Sampai jumpa!